Kemudian fungsi utama kamar mandi untuk toilet kita menggunakan kloset duduk. Kloset duduk ini halo dan welcome, selamat datang kembali di channel viola.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kamar mandi. Saya di sini mau disclaimer dulu bahwa ukuran kamar mandi yang akan kita review ini adalah 1,8 x 1,8. Sehingga apabila ada pemirsa yang ingin mendesain kamar mandi dengan ukuran yang mirip-mirip hampir sama, yaitu sekitar 1,8 x 1,8 bentuk persegi, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat Anda. Oke, saya mulai dari penggunaan pintunya dari arah depan dulu ya. Kita mulai dari pintu. Tentu dalam memilih pintu kamar mandi diperhatikan pintu yang tahan terhadap air. Ini menggunakan pintu PVC, UPVC. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dalam. Kemudian kita review mulai dari yang bawah dulu, dari yang tengah dan dari yang atas untuk penyusun ruangannya. Untuk finishing lantai ini menggunakan homogeneous style dengan motif seperti ini. Oke. Kemudian untuk dinding 1,2 meter atau dua pasangan dua homogeneous style itu menggunakan motif yang sama dengan yang ada di lantai. Selanjutnya untuk variasi yang ke atas ini supaya membedakan ada corak, ini digunakan HP polos warna putih. Kemudian untuk sisi atas ini menggunakan gypsum. Sebagai saran untuk di kamar mandi, pilihlah gypsum yang bertipe WR, water resistant, sehingga dia awet terhadap air gitu kan. Oke, selanjutnya kita cek satu persatu item saniter apa yang ada di kamar mandi ini. Yang pertama adalah kita pasang di sebelah pintu belok kanan sedikit, ini ada wastafel dengan ketinggian di 60-70 cm kurang lebih ini ya. Ini 70 cm. Ini dari 1 HT 60 ditambah kurang lebih, kalau dari topnya ini mungkin 90 cm nih top dari wastafel. Oke. Itu untuk wastafel. Kemudian fungsi utama kamar mandi untuk toilet kita menggunakan kloset duduk. Kloset duduk ini dari Amstrad. Kloset duduk jet washer ini sudah menggunakan self cleaning. Kita misalnya, oke, ini dan oke seperti itu. Kemudian saniter yang lain sebagai pendukung, ini ada tisu holder, tempat tisu, kemudian shower. Penggunaan shower meminimalisir penggunaan ruangan apabila kita menggunakan bak ya. Jadi tidak ada bak, kita langsung menggunakan shower. Ini ada mixing air panas air dingin. Kemudian ada hand showernya, ini ada fix showernya yang nempel, dan ini yang hand bisa dilepas-lepas. Ini bebas sesuai dengan selera atau sesuai dengan budget atau sesuai dengan desain pemirsa yang ada di rumah. Kemudian ini ada tambahan lagi yaitu shock holder untuk tempat sabun. Nah, ini perlu nggak perlu sih ya, tapi kalau ini desainnya karena ini flat, tidak ada cowakan yang bisa digunakan untuk tempat sabun, ya kita biasanya pasang shock holder seperti ini. Selanjutnya untuk yang atas ini tempat handuk, towel bar untuk tempat handuk ya, seperti itu ya. Jadi dimanfaatkan untuk tempat handuk ini di sebelah tepat di sebelah dari shower gitu kan, di atasnya seperti ini. Kemudian untuk secara fungsi kamar mandi biar tidak gelap, tidak selalu pakai cahaya. Kalau ada akses dari luar sebaiknya dipasang dengan glass block ataupun lobster gitu ya.
Jadi tujuannya adalah sebagai penerang selain dari lampu. Jadi kita nggak melulu menggunakan lampu. Terus fungsi yang nggak kalah penting dari yang lainnya adalah di exhaust. Ini menyedot udara yang ada di dalam keluar pada waktu kita berada di dalam. Ini otomatis biasanya disambungkan dengan saklar dari lampu. Oke. Terus beberapa hal tips penting dalam nanti kalau Bapak Ibu membangun kamar mandi yang perlu diperhatikan oleh para pekerja atau para tukangnya adalah bagian bawah nih Bu ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kemiringan dari floor drain. Kemiringan dari floor drain, pemasangan keramik harus miring ke arah floor drain, dipastikan itu benar miring di situ supaya air tidak mengenang. Oke. Kalau dulu saya ceknya itu pakai kelereng. Jadi kita kelereng ditaruh di satu tempat yang tinggi. Kalau dia benar dia akan menggelinding sendiri ke arah floor drainnya. Terus yang kedua, tips juga ya untuk kamar mandi yang tidak terlalu luas, hindari partisi kubikel yang ada dalam. Entah itu kubikel pakai bahan tertentu, pakai bahan kaca atau yang lain, ini bebas sih. Cuman kalau untuk area sempit gini dikasih dengan kubikel itu akan mempersempit, kesan sempit ya. Jadi ini tidak ada kubikel partisi kaca dalam ruangan kamar mandi. Namun ini kita drop nih kemiringan lantainya. Ini beda elevasi sehingga air yang turun ke bawah langsung masuk ke floor drain, tidak melebar ke pintu utama. Kurang lebih seperti itu gambarannya kalau ingin mendesain dari kamar mandi dengan ukuran yang kurang lebih 1,8. Selanjutnya yang nggak kalah penting lagi adalah menyiapkan satu colokan ya, stop kontak listrik. Ini diperlukan biasanya dalam kamar mandi untuk misal gunting untuk gunting pisau cukur dan lain-lain. Nah, itu perlu kita siapkan satu. Ketinggiannya di 1,2 meter, jangan terlalu bawah karena kena air nanti. Oke, seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Video ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.